Perkenalkan, nama saya Yusri Kuningwamu, NIM 1901010156, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Nusa Cendana Kupang. Analisis psikologi sastra tentang novel Masih Karena Cinta Selalu Berkisah, karya Novelia S. Indri. Yang pertama, peran tokoh utama dalam novel. Novel adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa, yang juga merupakan hasil karya imajinasi yang membahas tentang permasalahan kehidupan seseorang atau tokoh dalam sebuah novel. Penokohan di dalam novel menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku dalam kisah yang diceritakan. Cerita di dalam novel dimulai dengan munculnya persoalan yang dialami oleh tokoh dan diakhiri dengan penyelesaian masalahnya. Novel memiliki cerita yang lebih rumit dibandingkan dengan cerita pendek. Novel ini yang berjudul Masih Karena Cinta Selalu Berkisah. Dalam novel ini menceritakan kisah seorang gadis dengan peran utama sebagai anak dan juga tulang punggung keluarga. Tokoh utama dalam novel ini bernama Felia yang sedang menduduki bangku sekolah kelas 3 SMA. Felia adalah anak yang penyayang dan juga periang. Ketika kita membahas peran tokoh utama dalam novel Masih Karena Cinta Selalu Berkisah karya Novelia S. Indri, terlebih dahulu akan dibahas tentang psikologi sastra dan psikologi untuk meningkatkan kualitas membaca. Yang pertama, psikologi sastra. Psikologi sastra lahir sebagai salah satu jenis kajian sastra yang digunakan untuk membaca dan menginterpretasikan karya sastra. Pengarang karya sastra dan pembacanya dengan menggunakan berbagai konsep dan kerangka teori yang ada dalam psikologi. Yang kedua, psikologi. Dalam psikologi, perilaku atau aktivitas yang ada pada individu atau organisme dianggap tidak muncul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari adanya stimulus atau rangsang yang mengenai individu atau organisme itu. Dalam hal ini, perilaku atau aktivitas dianggap sebagai jawaban atau respon terhadap stimulus yang mengenainya. Seperti yang dijelaskan di atas, peran tokoh utama selain memiliki karakter tersebut, juga memiliki bakat yaitu bernyanyi. Seperti kita lihat pada percakapan, Felia, ternyata kamu pintar nyanyi juga ya, serayakan dan sorokan dari teman-teman kelas Felia. Selanjutnya, saya akan membahas peran konflik batin tokoh utama. Konflik batin merupakan permasalahan yang timbul akibat adanya pertentangan batin yang terjadi dalam diri seorang tokoh. Sebelum kita masuk dalam konflik batin, terlebih dahulu dijelaskan psikologi sastra menurut teori Sigmund Freud, yaitu ID, ego, dan superego. Yang pertama, ID. Berada dan beroperasi dalam daerah tak sadar, mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. ID berhubungan erat dengan proses fisik untuk mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dari struktur kepribadian lainnya. Dengan pergaulan Felia yang cepat dan cekatan, Felia begitu memiliki banyak teman. Dalam novel ini, Felia bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Willy. Pada awalnya, ia sendiri tidak mau berteman dengannya, bahkan ia menuduhnya sebagai penculik. Felia juga merasa terharu karena teman-temannya peduli dan menghargai dia di dalam kelas. Yang kedua, ego. Sadar akan realitas. Oleh karena itu, Freud menyebutnya sebagai prinsip realitas. Ego menyelesaikan diri dengan realitas. Karena pergaulan Felia semakin baik, dia pun menyukai salah satu teman kelasnya
di mana temannya itu dulu adalah orang yang sempat dituduhnya sebagai penculik. Sementara itu, seorang lelaki yang mencintainya sedang menunggunya di Swiss. Demikian juga lelaki yang disukainya itu sudah lebih dahulu memiliki teman yang disukainya. Karena itu, dia harus menunggu atau menahan rasa sukanya itu kepada sang teman. Tokoh Ophelia memilih untuk memendam rasa sukanya untuk Willy karena lebih mementingkan perasaan Phil, si cewek teman yang disukai oleh Willy. Yang ketiga, superego. Das Ober-Ich adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik atau idealistik prinsipal sebagai lawan dari prinsip kepuasan ID dan prinsip realistik dari ego. Superego berkembang dari ego dan seperti ego, ia tidak punya sumber energinya sendiri. Tokoh Ophelia akhirnya memutuskan lebih memilih Visco sebagai kasihnya karena Willy masih belum memiliki jawaban untuk menjawab cinta Ophelia. Visco pun kembali ke Indonesia untuk menemui Ophelia dan berjanji untuk selalu ada untuk dia. Seperti kita lihat pada percakapan, masih sama Vel, kata ini yang keluar dari mulut Visco saat ditanya oleh Ophelia apakah dia masih memiliki perasaan untuk Ophelia atau tidak. Masih sama Vel, aku mencintaimu seperti yang dulu, you're my princess. Serunya kalimat terakhir yang dia katakan mengingatkanku pada sosok gadis kecil nan imut, Diana. Kupikir itu lucu, tidak ada cerita cinta layaknya dongeng yang selalu berakhir bahagia. Berikut peranan konflik batin tokoh utama dalam novel Masih Karena Cinta Selalu Berkisah karya Ophelia S. Indri. Ophelia merupakan tokoh utama yang mengalami banyak konflik batin dalam kehidupannya. Yang pertama, Ophelia adalah tokoh utama dalam novel Masih Karena Cinta Selalu Berkisah, sangat diberikan kehidupan yang bergurau dan sulit ditebak, karena dia harus memilih antara memiliki orang yang sudah punya kekasih atau kembali kepada seseorang yang setia menunggunya. Kedua, Ophelia juga harus memilih untuk melupakan cintanya untuk seseorang yang mungkin akan menyakiti dirinya sendiri. Yang ketiga, kehidupan Ophelia penuh tantangan karena dia harus mengalami konflik atau masalah yang belum bisa dihadapi, bahwa dia harus menghadapi risiko sebagai seorang kakak dan juga sebagai seorang anak yang harus berbakti kepada ibunya. Berikut, adapun struktur novel Masih Karena Cinta Selalu Berkisah karya Ophelia S. Indri. Yang pertama, tema. Dalam novel Masih Karena Cinta Selalu Berkisah karya Ophelia S. Indri, diceritakan bahwa ada kisah percintaan anak SMA dan Ophelia sebagai tokoh utama dalam cerita novel menjalani kisah percintaan yang penuh dengan kebingungan. Selain kehidupan percintaan, Ophelia juga menghadapi kehidupan keluarga yang mungkin akan membuat dia tidak berdaya dalam menghadapinya. Ophelia harus memiliki hati dan batin yang kuat agar bisa menjalani hidupnya, di mana dia harus memilih untuk bertahan dengan cintanya yang bertepuk sebelah tangan, atau kembali kepada cinta yang menunggunya, dan yang pada akhirnya Ophelia kembali memilih cinta yang selalu menunggunya. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Pada novel Masih Karena Cinta Selalu Berkisah, ada beberapa tokoh yang dikisahkan. Dalam tugas menganalisis ini, yang akan dibahas adalah tokoh utamanya saja, yaitu seorang Ophelia yang memiliki sifat baik, penyayang, dan juga pemaaf. Dia juga memiliki sifat yang penyabar dan penuh ikhlas dalam menjalani kehidupan keluarga dan percintaannya, sehingga pada akhirnya apa yang menjadi pilihan membuat dia merasa bahagia. Yang ketiga, latar dalam novel Masih Karena Cinta Selalu Berkisah. Dijelaskan bahwa memiliki 3 latar, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, latar waktu yaitu diceritakan pada pagi hari, siang hari, sore hari, dan juga pada malam hari. Yang kedua, latar tempat yaitu diceritakan terjadi di rumah, jalanan, dan juga sekolah. Latar ketiga, yaitu latar suasana. Ada suasana yang mengharukan, menyedihkan, menyebalkan, dan juga menyenangkan. Demikian hasil analisis novel berjudul Masih Karena Cinta Selalu Berkisah, karya Novelia S. Indri.